Saudara, kembali lagi bersama saya Romi Mesra, SPD MPD, sebagai tutor tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah, saudara, seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan membuat video pembelajaran ya, supaya bisa membantu saudara untuk lebih memahami tentang materi pada sesi pertama ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama dan juga saudara mungkin juga sudah mempelajari bahan ajar ini ya, yang ada di modul ya, berkaitan dengan ruang lingkup sosiologi. Nah, jadi saudara nanti diharapkan saudara bisa memahami apa sih itu ruang lingkup sosiologi ya. Kemudian lebih lanjut saudara diharapkan juga bisa menjelaskan ya, atau mengimplementasikan juga apa sih itu pengertian sosiologi ya. Kemudian apa sih kajian-kajian yang ada di sosiologi ya, dan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Jadi saudara bisa memahami, oh kalau fenomena ini di dalam sosiologi disebutnya ini, begitu ya, berdasarkan konsep-konsep sosiologi. Di bagian pertama itu adalah berkaitan dengan pengertian sosiologi ya. Ini ya pengertian sosiologi. Untuk pengetahuan dasar ya, sosiologi itu secara etimologis berasal dari dua kata ya, yaitu ini sosius dan juga logos ya. Sosius itu artinya saudara adalah teman ya, adalah teman. Sedangkan logos ya, pokoknya yang ada logi-loginya ya, itu artinya adalah ilmu ya. Misalnya kayak sosiologi, biologi, antropologi. Yang logi-logi itu maksudnya adalah ilmu ya. Nah, jadi kalau kita gabungkan, apa sih definisi dari sosiologi itu berdasarkan asal-usul kata? Ya berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang teman ya, atau ilmu cara berteman begitu ya. Nah, lebih lanjut ya, dikembangkan lagi secara umum, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Saya pikir itu sudah definisi yang pas ya. Ya, meskipun tentu ahli-ahli memiliki sudut pandangnya sendiri-sendiri ya. Ada yang memiliki sudut pandang mempelajari tentang konflik begitu ya, ada yang mempelajari tentang struktur ya, mempelajari tindakan ya. Jadi ahli-ahli itu melihat sisi-sisi dari masyarakat itu. Nah, kalau ditanya apa sih objek sosiologi, ya berarti objek kajian sosiologi itu ya masyarakat ya. Maka labor sosiologi itu sebenarnya sangat luas ya, bukan hanya di dalam satu ruangan, tapi sudah sifatnya dunia ya, selagi ada manusia yang berinteraksi di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, kalau soal bapak sosiologi, nah ini penting juga diketahui ya, minimal ya, orang yang mempelajari sosiologi tentu harus mengetahui pendirinya ya. Kalau dalam sosiologi itu pendirinya adalah disebut dengan Auguste Comte ya. Auguste Comte ada yang merupakan seorang yang berasal dari Prancis ya. Kenapa Auguste Comte ini disebut sebagai pendiri sosiologi ya? Karena dia yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi atau memunculkan kata sosiologi itu dalam bukunya The Course of the Philosophy Positive ya. Nah, itulah kenapa meskipun sebelumnya banyak orang yang sudah mempelajari tentang masyarakat ya, tapi konsep sosiologi itu baru muncul di dalam bukunya Auguste Comte. Nah, makanya dengan itu Auguste Comte diberi penghargaan sebagai bapak sosiologi yang memperkenalkan istilah sosiologi. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya banyak juga ya tokoh-tokoh sosiologi terkenal ya, seperti Selo Sumarjan ya, Sarjono Sukanto. Nah, kalau Selo Sumarjan itu lebih mempelajari berkaitan dengan struktur sosial ya, proses-proses sosial, dan juga berkaitan dengan perubahan sosial ya. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan sosiologi. Nah, kalau berbicara tentang sejarah perkembangan sosiologi, sebenarnya kita akan kembali lagi pada revolusi industri ya, yang ada di Inggris, kemudian revolusi Prancis ya. Kenapa ini menjadi pemicu lahirnya sosiologi? Karena terjadi begitu banyak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan banyaknya perubahan sosial itu, maka perlu suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu. Misalnya berkaitan dengan demo buruh ya, terhadap kaum burjuis ya, seperti yang dijelaskan oleh Marx misalnya ya. Itulah yang kemudian disebut oleh para ahli sebagai
sejarah munculnya atau perkembangannya ilmu sosiologi itu ya. Dimulai dari abad ke-19 itu ya. Sebenarnya ini banyak ya, kalau kita jelaskan dalam satu sesi ini akan sangat panjang sekali ya, karena ada masa sebelum Aguskom ya, masa Aguskom, kemudian masa klasik, masa modern, postmodern begitu ya, hingga sekarang itu. Ini saya pikir bisa saudara lengkapi penjelasannya di bahan ajar sosiologi yang ada di modul Universitas Terbuka. Nah, kemudian bidang kajian sosiologi. Nah, sebenarnya saudara, berkaitan dengan bidang kajian sosiologi ini juga termasuk perkembangan sosiologi ya. Misalnya kalau dulu sosiologi itu hanya dipelajari secara umum ya, sekarang sudah terkhusus ya, terspesifikasi ke bagian-bagian mikro lainnya begitu ya. Misalnya sudah mulai mempelajari tentang sosiologi pendidikan begitu ya, berarti bagaimana fenomena-fenomena masyarakat pendidikan begitu ya, atau fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, itu dipelajari oleh sosiologi. Kemudian misalnya ada yang berkaitan dengan industri begitu ya, tentu industri ada fenomena-fenomena sendiri, masyarakat yang ada di sekitar itu, orang-orang yang bekerja di industri itu, kemudian dampak industri itu ke masyarakat secara umum. Maka ada lagi ahli-ahli yang mengkaji tentang sosiologi industri ini. Nah, kemudian bagaimana sih posisi sosiologi ini di antara ilmu-ilmu sosial lainnya? Ya, bagaimana kaitannya misalnya dengan ilmu antropologi begitu ya, ilmu psikologi begitu ya, atau dikaitkan juga dengan ilmu geografi dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari sosiologi politik, mempelajari fenomena-fenomena politik, maka kita membutuhkan bantuan dari bidang kajian ilmu politik tentunya ya, ilmu politik dan misalnya ilmu administrasi negara. Nah, jadi antar disiplin ilmu itu dia akan saling melengkapi. Makanya kalau dalam sebuah penelitian itu bisa berkolaborasi dia antara peneliti sosiologi dengan peneliti ilmu politik, peneliti ilmu administrasi negara ya, dan lain sebagainya. Itu saudara yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membantu saudara dalam memahami materi pada sesi pertama ini yang berkaitan dengan ruang lingkup sosiologi. Jadi saudara, apapun itu, kalau saudara memiliki pertanyaan silakan kirimkan pesan di LMS e-learning UT ini, atau boleh juga saudara sampaikan melalui media sosial saya di deskripsi video YouTube ini. Terima kasih saudara, salam sehat selalu dan sukses untuk saudara semua. Edukasi.